Seorang pria sedang duduk di kursi di dalam sel penahanan di organisasi SCP. Pria itu berpakaian normal dan dia tidak mencoba untuk melarikan diri atau menyerang para peneliti yang mengamatinya. Satu-satunya hal yang membuat pria ini berbeda dari Mood atau saya adalah bahwa dia menua tepat di depan kita, berubah dari remaja menjadi lelaki tua dalam hitungan menit. Sekilas SCP-1007 terlihat sangat normal, hanya berupa mayat tergeletak di peti mati standar. Nah, mayat seorang pria tua di peti mati yang terkunci dalam ruang penahanan adalah normal jika dibandingkan dengan beberapa anomali lainnya yang ditemukan di arsip organisasi SCP. Di dalam peti mati SCP-1007 ada kunci logam kecil, dan ini secara harfiah adalah kunci untuk melihat apa yang membuat anomali ini begitu istimewa. Pada punggung SCP-1007 antara tulang bahunya ada lubang kunci kecil. Pemindahan sinar X dari 1007 telah menunjukkan bahwa lubang kunci hanyalah soket yang kosong. Ini tidak berhubungan dengan apapun, tidak ada mekanisme jam internal atau mesin lain yang harus diaktifkan dengan kunci. Ketika kunci logam yang disimpan di peti mati SCP-1007 yang diklasifikasikan sebagai SCP-1007-1 dimasukkan ke lubang kunci pada punggung 1007 dan berbalik, sesuatu yang benar-benar luar biasa terjadi. Saat kuncinya diputar, SCP-1007 mengalami perubahan tidak seperti apapun yang pernah dilihat oleh organisasi SCP sebelumnya. Dengan setiap pergantian kunci, usia fisik subjek dibalik dengan 1 tahun penuh. Para peneliti organisasi dapat melihat usia 1007 terbalik secara nyata. Bahkan setiap pembusukan yang terjadi pada mayat benar-benar terbalik dan menghilang saat kuncinya terbuka, dan 1007 menjadi lebih muda dan lebih muda. Saat kuncinya diputar, 1007 akan terus mengalami kemunduran secara fisik, memadat dan menyusut hingga tampak seperti anak manusia yang baru lahir. Tidak diketahui di mana masa tubuh fisik 1007 pergi, karena ini menantang hukum fisika, tapi hukum-hukum yang kita asumsikan menjadi landasan alam semesta kita kenyataannya lebih sering sekedar lalu ketika menangani anomali yang ditangani oleh organisasi SCP. Setelah SCP-1007 mencapai tahap bayi yang baru lahir, dia akan tiba-tiba aktif kembali, segera hidup terlepas dari berapa lama ia telah mati dan terbaring di peti matinya. Begitu 1007 didongeng kembali, dia akan melalui seluruh siklus hidup manusia dalam periode 75 menit, mengalami apa yang tampaknya kira-kira 1 tahun pertumbuhan dan perkembangan manusia normal untuk setiap menit yang berlalu. Itu berarti bahwa dalam waktu sekitar 16 menit, para peneliti akan melihat perubahan SCP-1007 dari bayi menangis menjadi remaja dewasa. Seperti yang dapat kamu bayangkan, subjek telah melaporkan merasakan rasa sakit yang menyiksa selama beberapa menit pertama ini karena tulangnya dengan cepat memanjang dan mengembang, dan ototnya berkembang dan berubah bentuk secara dramatis. SCP-1007 dapat melihat dengan mata mudanya saat tulangnya bergerak dan mengatur dirinya sendiri, memanjang dan melebar dalam hitungan detik selama percepatan pertumbuhan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Setelah sekitar 5 menit, asalkan kakinya telah tumbuh dengan panjang yang sama pada saat yang sama, dia biasanya mampu untuk menopang dirinya dan berdiri. Sekitar 10 menit, rasa sakit benar-benar mulai. Tulang retak dan sakit saat mereka tumbuh paling cepat selama seluruh siklus. Rambutnya juga akan tumbuh di wajah dan tubuhnya, dan dia merasa malu dengan apa yang terjadi padanya di depan peneliti organisasi yang mengambil catatan secara berlebihan. Dalam 20 menit, dia hampir tidak bisa berpikir karena rasa sakit. Pada titik ini, dia biasanya berbaring dan meringkuk seperti bola, berbisik pada dirinya sendiri bahwa semuanya akan segera berakhir, bahwa rasa sakit tidak akan bertahan selamanya. Setelah 10 menit, dia benar. Rasa sakitnya hampir berhenti sama sekali pada tanda 30 menit. Tapi sekarang, ketika kerutan dan stretch mark mulai muncul, jenis rasa sakit yang berbeda muncul dengan sendirinya saat SCP-1007 menyadari bahwa dia harus melihat dirinya sendiri mati. 40 menit kemudian, dia mulai merenungkan masa lalunya. Kehidupan yang terpaksa dia jalani sebagai semacam tontonan aneh. Lebih banyak lagi nanti. Pembusukan fisik terjadi lebih cepat sekarang. Kutil dan tai lalat dan tanda usia lainnya muncul di kulitnya. Setelah 50 menit, dia menyadari bahwa lebih dari setengah hidupnya telah berlalu dan dia mencapai akhir. Rambutnya mulai rontok seperti halnya gigi yang tidak pernah digunakan karena dia tidak pernah mencicipi makanan. Saat tanda 60 menit datang dan pergi, dia mulai merasa bersyukur atas akhir yang akan datang. Dengan pelarian dari rasa sakit dan istirahat yang akan ditimbulkannya, tubuhnya menjadi sangat keriput pada titik ini dan ditutupi dengan bintik-bintik penuaan. Matanya mulai berawan dan sangat membatasi kemampuannya untuk melihat dan mendengarkan ETS yang semakin melemah sampai dia tidak dapat memahami apa kata para peneliti. Pada menit ke-75, maka semua berakhir. SCP-1007 berakhir dan dia meninggal sekali lagi. Dia akan tetap menjadi mayat sampai kunci logam dimasukkan ke punggungnya dan seluruh proses dimulai sekali lagi. Tampaknya tidak ada penjelasan untuk di mana masa tubuh SCP-1007 berproses saat kunci terbuka selama proses pembalikan. Demikian pula tidak ada penjelasan untuk di mana energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang cepat berasal dari mana. Proses ini seharusnya melanggar hukum pertama termodinamika, dan peneliti organisasi sangat ingin tahu tentang proses yang mendasarinya. Yang konstan dan tetap pada SCP-1007 adalah tato kecil di betis kanannya di mana kata-kata Tuhan, kehidupan, dan
dan tuan kematian dari tuan kecil oleh Dr. Wondertainment muncul. Ini cocok dengan entry nomor 11 pada dokumen SCP-909-A yang mencantumkan total 20 tuan-tuan kecil. SCP-1007 ditemukan oleh Satuan Tugas Tau 6 selama penggerebekan di sebuah rumah besar di California bersama dengan beberapa makhluk dan objek anomali lainnya. Pemilik mansion mengklaim bahwa dia telah memperoleh SCP-1007 di lelang yang diselenggarakan oleh Marshall, Carter, dan Dark Ltd. Marshall, Carter, dan Dark Ltd adalah klub yang berbasis di London, Inggris yang terkenal karena mengumpulkan dan menjual apa yang akan digambarkan sebagai benda langka dan tidak dikenal. Sayangnya, hal ini sering kali mencakup berbagai anomali yang seharusnya berada di bawah pengawasan organisasi SCP, dan misi klub adalah untuk memberikan pengalaman eksklusif, mahal, dan langka kepada anggotanya, membuat mereka sering berkonflik dengan organisasi, dan bahkan mereka juga bertanggung jawab atas beberapa kelolosan tahanan. Marshall, Carter, dan Dark Ltd tetap menjadi organisasi yang sangat rahasia, dan nama direktur serta daftar anggotanya sejauh ini sangat sulit diperoleh. Pada lelang yang mereka selenggarakan di mana SCP-1007 ditawarkan untuk dijual, tampaknya bersama dengan tuan hidup dan mati, setidaknya ada 4 tuan-tuan lainnya yang juga dijual pada para pembeli lain, dan tuan-tuan kecil mana yang mungkin telah dibeli masih dalam penyelidikan. Fakta bahwa SCP-1007 memiliki nama tuan kehidupan dan tuan kematian tampaknya menyerahkan bahwa dia mungkin awalnya merupakan bagian dari himpunan, meskipun rekannya tuan kecil ini belum ditemukan atau bahkan diidentifikasi. Dalam wawancara dengan SCP-1007, dia telah memberikan teori pribadinya bahwa dia mewujudkan kedua nama tersebut dan sebutan adalah referensi cara dia berganti-ganti antara hidup dan mati. Namun kemungkinan masih tetap ada bahwa dia mungkin memiliki saudara kembar, dan organisasi terus menyelidiki kemungkinan identitas dan lokasinya. Kehidupan singkat SCP-1007 selama 75 menit diikuti oleh kematian yang berlangsung sampai dia diputuskan kembali dengan kunci khususnya yang berarti bahwa dia mudah ditahan dan telah diklasifikasikan sebagai aman. Dia hanya akan diaktifkan selama pengujian rutin, dan setelah mengalami kematian, dia minta untuk ditempatkan kembali ke dalam peti bersama dengan kunci. Sesuai dengan peraturan saat ini, untuk semua anomali yang telah ditetapkan sebagai tuan-tuan, SCP-1007 harus ditahan di Hall 8 dari lokasi 13 untuk observasi dan studi tambahan. Sekarang tonton SCP-3008 terperangkap di IKEA atau SCP-5000 Setelan untuk penjelasan lebih lanjut tentang anomali teraneh yang ditangani oleh organisasi SCP.